layar itu penting banget, apalagi faktor yang paling penting di sini yaitu keprimaan. Kalau misalnya gue harus decide beli barang atau smartwatch tentunya secara second, gue akan sangat menyarankan gimana kalau belinya dari, jujur sih selama pengalaman gue di Via, setahu gue kalau untuk kayak seri-seri yang udah agak lama atau udah agak uzur itu agak sulit ya gitu, kecuali hal pertama yang lu perlu ketahui pada saat ingin membeli smartwatch second, yaitu riwayat pemakaian dari smartwatch tersebut. Maksudnya apa? Sesimpel lu tanya aja, smartwatch yang dimiliki oleh si pemilik pertama itu sudah dimiliki berapa tahun? Biasanya sih sekitar kayak 2-3 tahun itu masih oke. Lu bisa tanya juga ke pemilik pertama, ini intensitas pemakaian smartwatch itu seperti apa? Jadi kayak lu bisa dapat gambaran nih smartwatch ini tuh udah pernah diapain aja. Kan pasti berbeda dong antara smartwatch yang dipakai ya cuman kayak lari tipis-tipis di sekitar komplek dibandingkan dengan heavy user yang dimana misalnya dia suka ikut kayak trail run yang sampai berapa ratus kilo, dan dimana juga kalau pada saat lari-lari kena ranting atau enggak kayak jatuh. Nah itu walaupun ya sebenarnya lu juga bisa lihat di fisik sih, tapi ada baiknya lu mengetahui rekor dari pemakaian si smartwatch oleh si pemilik pertama. Selanjutnya adalah tentu ya cek fisik, tapi pertanyaannya apa aja sih yang perlu benar-benar diperhatikan? Kalau menurut pendapat gue, yang pertama yaitu layar. Layar itu penting banget, apalagi kalau misalnya smartwatch-nya itu yang berbasis touchscreen dan lu memang berharap untuk menggunakan touchscreen-nya secara intens. Jadi lu coba-cobain dulu tuh kayak scroll-scroll, naik turunin, apakah kayak masih responsif atau enggak. Karena udah pemakaian yang uzur itu udah mulai nggak responsif, atau enggak kan karena kepentok misalnya, itu bisa juga kejadian. Karena kalau sampai harus kayak ganti layar, setahu gua sih itu ya pasti cukup mahal, dan biasanya itu kalau di Indonesia setahu gua juga itu kalau untuk kayak seri-seri yang lama solusinya agak sulit ya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ya dicek-cek juga nih tombol-tombolnya. Tombol-tombol itu lu mesti coba untuk kayak pencet-pencet, dan apakah responnya itu kayak masih prima atau enggak jangan-jangan saking udah lama pemakaiannya kan ada kasus dimana misal tombolnya itu kayak mendem karena pemakai pertamanya itu mungkin kayak sering pencetnya itu kayak terlalu keras kah, atau enggak kayak faktor umur aja kayak gitu. Jadi benar-benar dicoba-coba, dan kalau ada kayak digital dial kayak ini atau digital crown ya lu puter-puter gimana responnya, apakah kayak masih smooth atau enggak udah mulai seret. Jadi lu kayak dapat gambaran yang lebih holistik terkait keprimaan dari smartwatch second tersebut. Yang kedua juga lu bisa melihat strapnya yaitu atau enggak tali jamnya. Kenapa? Kalau menurut pendapat gua ya lu boleh cek di beberapa merek ya, misalnya di Garmin dan Coros, strap itu bukan sesuatu yang ibaratnya secara nilai kalau buat gue sih cukup premium ya untuk yang asli ya. Kita ngomongin bukan yang kayak third party tapi yang asli, itu misalnya dari Corosnya sendiri strapnya, ataupun dari Garmin, dan begitu juga dengan merek-merek lainnya. Itu adalah sesuatu aksesoris yang cukup esensial dan juga harganya lumayan. Jadi lu bisa menentukan harganya juga nih dengan kondisi dari strapnya. Apakah strapnya akan udah kayak pecah-pecah, itu ya tentunya lu nggak mau ambil resiko dong, itu pasti lu harus ganti, dan pastinya itu kan mempengaruhi penilaian lu terhadap harga smartwatch second tersebut gitu. Dan lu bakal dijamin rugi kalau misalnya tidak memperhatikan keprimaan fungsi-fungsi utama. Nah, gue tanya ke lu, fungsi-fungsi utama dari smartwatch itu apa sih? Pada basicnya adalah memberikan atau membaca data heart rate lu, dan juga GPS kan, biar bisa memberitahu lu kayak pace, dan juga kalau heart rate itu bisa diinterpretasikan untuk metrik-metrik yang lain yang bisa menjadi insight selama lu latihan, entah itu olahraga lari atau olahraga apapun. Nah, faktor yang paling penting di sini yaitu keprimaan sensor. Ya betul, sensor di setiap smartwatch itu sama, lokasinya itu ada di bagian belakang. Nah makanya gue sangat encourage kalau bisa sih, kalau emang mau beli smartwatch mungkin bisa ketemu sellernya, ataupun kalau misalnya beli secara daring atau online itu bisa kayak bener-bener misalnya video call kah atau apa kayak, atau enggak lihat videonya secara detail kondisi sensornya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada lecet-lecet yang mungkin kayak di foto atau di video lu nggak kelihatan, itu sebenarnya bisa banget mempengaruhi
performa dari heart rate atau enggak keakurasian heart rate ataupun data-data lain yang dibaca oleh sensor tersebut gitu. Jadi jangan sampai misalnya lu lihat di sebuah platform kayak smartwatch dengan seri ini harganya murah banget, tapi kayak karena lu udah tergoda dengan harganya yang kayak miring banget ya, kok bisa gitu ya, akhirnya langsung dibeli tanpa ada pengecekan yang lebih detail. Karena sensor ini penting banget sih, akan sayang banget akhirnya misalnya lu contoh dapetin Coros Space 2 best deal banget, tapi pas nyampe ke lu ternyata kayak sensornya tuh kayak pas lu lihat lebih dekat lagi udah ada kayak lecet dikit, dan akhirnya pas lu gunakan keakurasiannya dipertanyakan. Itu sayang banget sih. Jadi kayak cek fungsi utama ini sangat penting, karena pembacaan heart rate GPS itu menjadi kayak ya dasar dari sebuah smartwatch untuk memberikan lu metrik-metrik lainnya yang lebih advance. Kalau dasarnya aja udah kayak nggak maksimal sensornya, kalau menurut pendapat gue sih mendingan cari alternatif smartwatch lain, karena pasti ada kok di luar sana. Dapetin tips dan ulasan perlengkapan konten dan traveling di second channelnya Wia ya, namanya Wia Creator and Travel Gear, yang rilis video terbarunya setiap hari Rabu dan Jumat. Selanjutnya adalah baterai. Nah, baterai kan sebenarnya lu sudah bisa menakar ekspektasi lu lah. Pasti yang namanya baterai, apalagi kalau misalnya lu dipakai sama semua alat elektronik, mau itu smartphone dan tidak terkecuali smartwatch, pastinya tuh akan ada depresiasinya. Tinggal depresiasinya tuh ya separah apa kayak gitu. Misalnya kalau lu baca spesifikasi on papernya dari jam tersebut adalah 10 hari, nah itu lu bisa keker-keker tuh, lu menilai jam ini kalau misalnya udah tinggal cuman bisa nyalanya sehari doang, berarti kan itu baterainya udah cukup parah ya. Nah, dan kalau misalnya lu berpikir gue beli aja nanti baterainya diganti, jujur sih selama pengalaman gue di Wia, setahu gue kalau untuk kayak seri-seri yang udah agak lama atau udah agak uzur itu agak sulit ya gitu, kecuali lu membeli yang seri yang agak baru dan masih di cover oleh masa garansi resminya. Nah itu mungkin akan lebih mudah tuh untuk kayak mengklaim-klaim yang ada urusan ada baterainya, karena setahu gua so far sampai saat ini solusi yang diberikan oleh distributor resmi yang lokal itu yaitu mostly sih memang ada yang sebagian tuh ada yang dibenerin, tapi mostly yang gue denger itu juga ada yang kayak swap ganti unit baru gitu ya, sepengetahuan gue. Tapi kalau teman-teman ada info di sini terkait kayak ada orang yang jago banget jasa service smartwatch, itu boleh juga tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ya saling at least dapat informasi baru lah. Tapi setahu gue memang kenapa masih jarang yang untuk kayak mereparasi service ini, karena tuh kayak buka-buka smartwatch kayak gini, karena smartwatch ini kan mostly itu adalah kayak waterproof gitu ya. Nah tuh mereka yang betulin tuh kayak agak enggan lah, karena kalau salah sedikit itu ya udah pertama kalau misalnya masih di cover oleh garansi dan ketahuan dibuka-buka, itu biasanya tuh kayak garansinya ya udah tetot gitu, sepengetahuan gue ya. Nah tapi kalau teman-teman ada informasi yang bisa saling membantu, tulis aja di kolom komentar ya, biar ada diskusi juga gitu. Jadi perhatikan baterainya, dan lu juga bisa tanya juga nih ke ownernya ya, walaupun ya ini tergantung lah ya kejujuran masing-masing owner dari smartwatchnya itu. Mungkin ditanya aja, biasa tuh ngecharge-nya gimana sih kayak gitu. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue, kalau ya ngecharge yang gue disarankan sih berdasarkan yang gue tanya-tanya di masing-masing trainer dari setiap merek resmi dari setiap smartwatch yang ada di Indonesia, itu banyak yang menyarankan misalnya ngecharge tuh dicolok ke laptop karena tegangannya itu pas gitu. Tapi kalau lu dengar misalnya ownernya suka kayak ngecharge-nya kayak yang di fast charging atau yang tegangannya terlalu tinggi, nah itu mungkin mesti jadi pertimbangan juga sih gitu, karena sedikit banyak sepengetahuan gue itu juga akan mempengaruhi performa baterai dari smartwatch tersebut. Selanjutnya adalah cek kelengkapan. Nah ya seperti barang gadget pada umumnya standar lah ya, kalau misalnya masih ada box dan manual book itu value-nya itu lebih tinggi, karena buat jaga-jaga sebenarnya kalau misalnya nanti lo bosen pengen ganti lagi, pengen jual ke orang lain, itu lebih ada value dan lebih gampang, tapi tergantung timing juga sih. Tapi yang paling penting kalau dalam smartwatch ini, kalau menurut pendapat gue sampai saat ini kayak merek Garmin, Coros, dan Suunto itu chargernya beda-beda. Jadi lu nggak bisa kayak mendadak lu ke marketplace beli kayak Type C to Type C terus ya udah hilang beli lagi. Nah
kalau di jam-jam atau smartwatch seperti ini mereka tuh punya jenis-jenis kabel-kabel charger yang dedicated untuk ya merek-merek mereka. Jadi saran gue benar-benar dicek juga kabel chargernya apakah masih berfungsi dengan baik atau enggak. Benar-benar lu lihat depan muka lu itu kayak masih ngecas atau enggak. Karena kalau misalnya sampai pun lu dapet terus ternyata itu lu mesti beli lagi, gue sangat tidak menyarankan kalau misalnya lu beli yang di luar merek dari produsen si smartwatchnya, karena takutnya malahan kayak memperparah kondisi baterai dari smartwatch tersebut. Jadi makanya dicoba dulu tuh pas mau beli barang second, chargerannya masih berfungsi dengan baik atau enggak. Nah kalau misalnya sampai bahkan kabelnya nggak ada, ya lu mesti pertimbangkan, karena lu akhirnya mesti membeli kabel charger yang ya boleh dibilang itu sekitar 500 ribuan gitu, jadi mesti dipertimbangkan. Selanjutnya adalah harga pasarannya. Ya lu bisa udah keker-keker lah dengan aspek-aspek yang tadi gue share. Itu jadi kayak kalkulasi simple aja. Misalnya kayak barang ini secara umur itu udah kayak dirilisnya kapan, terus lu pas mau belinya itu udah tahun keberapa. Itu kan kayak udah faktor pengurang pertama. Faktor pengurang selanjutnya adalah ya tadi aspek-aspek tadi kayak dari fisik, terus kayak fungsional utama, baterai, itu menjadi kayak ya udah kalkulasi lu aja. Kalau semuanya masih bagus ya mungkin faktor pengurangnya lu bisa adjust lah, jangan terlalu afgan nawarnya. Tapi kalau misalnya let's say baterainya udah 50%, terus kayak udah lecet-lecet, ingat ya lecet-lecet tuh bener-bener menurut pendapat gua kalau misalnya kalian mau bertransaksi ajak aja video call kalau misalnya nggak mau COD-an atau nggak mau ketemu gitu ya. Karena kadang tuh kayak jam kayak gini pas dilihat kayak deket ada lecet halus bisa di layar kayak gitu. Jadi itu kalian bisa lebih fair lah untuk memberikan penilaiannya. Jadi kayak masukkan faktor-faktor pengurangan tersebut dan gue rasa itu jadi bisa lu dapatkan harga yang sweet spot lah buat budget lu dan sweet spot juga untuk sellernya. Dan tips yang terakhir yaitu beli dari sumber yang lu bisa percaya atau meyakinkan. Jujur sih ya pastinya banyak ya di platform Instagram, lu kan bisa ngecek juga secara historis, dan ya kalau ngecek secara historis ya perlu diperhatikan juga kayak komentar dan review itu kayak beneran atau enggak, legit check itu. Ya gue rasa sih di era sekarang di mana semua orang udah belanja online udah bisa membedakan lah ya kayak review yang kayak beneran sama yang nggak beneran gitu. Tapi kalau buat gue, kalau misalnya gue harus decide beli barang atau smartwatch tentunya secara second, gue akan sangat menyarankan gimana kalau belinya dari teman sesama komunitas yang dia pakai secara langsung ya, bukan kayak nge-refer, tapi kayak menurut gue sih kalau mungkin secara kan masih teman komunitas lari misalnya gitu, kayak setidaknya lu mungkin get the idea nih orang keseharian kayak apa, cara pakai barangnya seperti apa, dan ya ada faktor kedekatan, harapannya sih kayak meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan. By the way, kalau misalnya lu tetap pengen beli yang first hand atau yang baru, tapi memang budget lu cukup terbatas, gue udah pernah bahas terkait si Garmin Forerunner 55 apakah masih worth it di tahun 2024. Langsung aja klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Oh ya, by the way, buat lu yang lagi carinya lebih ke arah smartwatch dan budgetnya sekitar 1 jutaan, gue udah pernah bahas terkait si CMF Pro. Langsung aja klik kanan atas ataupun klik description box dari video ini. Thank you udah nonton, semoga ini bisa memberikan panduan lu pada saat ingin membeli smartwatch second. Nah, kalau di Dia sih kita nggak menjual yang second, tapi kalau misalnya lu tertarik untuk support channel ini agar terus maju dan tetap independen, lu bisa mensupportnya dengan like, share, dan komen, dan subscribe, dan juga membeli produk-produk yang gua udah bahas di channel ini. Biasanya link produknya gua taruh di description box dari video ini. Gue Andrew, and see you next time.